Shalom, shalom dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali lagi dalam podcast Perspektif. Buat teman-teman rakan setia Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan kami bergabung dan menyaksikan satu lagi episod podcast Perspektif kita untuk hari ini. Terima kasih di atas dukungan Anda semua dan kami doakan semoga apa yang kita diskusi dan bincangkan dan sampaikan kepada Anda akan membantu Anda untuk membuat pilihan yang terbaik bagi hidup Anda. Bersama dengan saya di studio sekali lagi sahabat saya Dr. Gerard Bernard Sepati, seorang pensyarah dari University Antarabangsa Asia Pasifik ataupun dalam bahasa Inggrisnya Asia Pacific International University yang berpusat di Thailand ini. Apa kabar Pendeta? Kabar baik, kabar baik. Ya, puji Tuhan ya, pada episod kali ini kita akan membicarakan satu topik yang saya percaya begitu menarik. Kita akan berbicara tentang poligami, ya, bukan origami tapi poligami yang membawa maksud berkahwin lebih daripada satu, ya. Jadi kita akan melihat dari perspektif yang berbeza-beza, tetapi nanti kita akan meyakinkan teman-teman rakan kita untuk melihat dan menerima perspektif daripada firman Tuhan. Oke, jadi kita akan mulakan terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan pada hari ini kami memberikan segala puji, syukur, sembah kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana membawa kami sekali lagi bergabung dalam satu lagi episod podcast Perspektif untuk melihat dari pelbagai sudut pandang tentang topik yang begitu menarik dan penting dan signifikan ini Tuhan, berkaitan tentang perkahwinan dan bagaimana kami harus mengekalkan kekudusan dan kesucian institusi yang Tuhan telah tubuhkan sewaktu penciptaan. Kami doakan semoga Tuhan akan memberikan kami Roh Kudus Tuhan untuk membantu, memimpin kami sewaktu kami berdiskusi. Semoga setiap pandangan dan juga penyampaian itu datang daripada firman Tuhan dan diilhami oleh Roh Kudus Tuhan agar kami boleh menerima apakah saranan dan standar Alkitabiah yang kami harus tekankan dan juga praktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami doakan setiap teman rakan kami yang bergabung pada kali ini, semoga mereka juga akan diberikan pertimbangan yang baik untuk membuat keputusan yang tepat dan untuk memastikan mereka juga dapat mengekalkan kasih Tuhan yang menaungi dan mengikat mereka bukan saja secara individu tetapi sebagai satu keluarga supaya mereka kekal berada di bawah naungan dan pimpinan kuasa kasih Tuhan. Dan kami serahkan perspektif ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus bagi semua kami. Amin. Amin. Oke, kita melihat perspektif tentang poligami ataupun madu tiga. Saya setiap kali saya melihat ayat ataupun perkataan poligami ini, saya terkenang lagu yang begitu populer dari Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kita, dan filmnya juga Madu Tiga. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia anak yang empunya. Seakan-akan memberikan galakan ya untuk menikmati perkahwinan yang dihiasi oleh istri-istri secara plural. Istris. Oke, kita melihat perkahwinan itu sendiri. Mari kita bermula dengan perkahwinan. Perkahwinan ini merupakan antara satu institusi yang Tuhan sendiri dirikan ataupun tubuhkan di Taman Eden sewaktu penciptaan. So, apakah intention Tuhan sebenarnya melalui institusi ini? Kita melihat dalam Kejadian bab yang kedua, di sana kita lihat bagaimana Tuhan sendiri telah menciptakan perempuan itu daripada sisi Adam, dan itu biasa kita panggil sebagai tulang rusuk Adam, dengan intention yang baik,
di mana perempuan itu seharusnya menjadi pelengkap kepada Adam dalam pengurusan dan apa yang Adam harus lakukan di dunia sebagai wakil ataupun sebagai ruler of taman dan juga dunia itu pada waktu itu. Dan diberikan satu, Tuhan tidak mencipta daripada dua tulang rusuk, tapi daripada satu itu untuk tujuan itu. Terus Adam katakan, lihat perempuan tersebut, dia menyanyikan lagu cinta bila dia melihat Hawa pada waktu itu. Dan tujuan Tuhan itu sangat-sangat murni bagi kedua-duanya. Ya, saya bacakan ayat yang disebutkan oleh Dr. Gerard tadi dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, kita mulakan daripada ayat yang ke-18. Saya bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Okay? Dan itu yang Dr. Gerard sebutkan tadi sebagai pelengkap. Saya suka itu. Dia melengkap satu keadaan yang tidak lengkap, yang seorang diri. Karena sebelum itu Adam sebenarnya melihat ciptaan Tuhan dan memberikan nama kepada segala binatang yang Tuhan telah ciptakan. Dan baru dia menyadari bahwa ada kekurangan pada dirinya, ya, dan itu sebabnya Tuhan sebenarnya menyimpan yang terbaik itu untuk Adam, ya, selepas dia merasakan kekurangan itu dan keperluan itu, dan Tuhan Allah menyediakan bagi Adam seorang penolong yang sepadan dengan dia. So ini yang ayat yang Dr. Gerard sebutkan tadi. Dari saya bacakan ayat yang ke-21, Kejadian pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, ini lagunya, ya, lagu cinta itu. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Dan ayat 24 ini yang saya ingin tekankan, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua-duanya menjadi satu daging. Dan inilah idealnya perkahwinan itu, apabila seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya yang satu itu, maka mereka akan bersatu menjadi satu daging. So, ini adalah ideal perkahwinan yang Tuhan sendiri tubuhkan ataupun dirikan di Taman Eden. Dan tujuan perkahwinan itu sendiri apa dia, Dr. Gerard? Kita secara alkitabiahnya, kalau kita lihat tujuan perkawinan itu adalah untuk kemuliaan image Tuhan itu sendiri. Tapi kita lihat pada awalnya dalam Kejadian 1, dia katakan, marilah kita mencipta manusia dalam rupa bentuk kita, perempuan dan lelaki. Nah, ini juga penting sebab perempuan dan lelaki, bukan perempuan dan perempuan ataupun lelaki dan lelaki. Ini juga perlu kita lihat. Jadi di sini kita lihat satu lelaki, satu perempuan, tetapi dia katakan mereka dicipta dalam image dan rupa bentuk Tuhan. Jadi bila mereka bersama-sama, tujuan perkawinan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, kemudiannya Tuhan memerintahkan mereka untuk procreate ataupun membiak ataupun mengisi ruang yang dia sudah ciptakan. Ini juga merupakan salah satu daripada mandat yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka secara amannya, secara bertanggung jawabnya menjadi pentadbir ataupun menjadi pengurus yang setia kepada Tuhan akan setiap hal-hal ciptaan Tuhan. Dan saya pikir itu juga masih harusnya menjadi hal yang ideal bagi kita pada hari ini juga lah. Apabila kita berkahwin, kita harus memuliakan image Tuhan terlebih dahulu. Dan melalui memuliakan itu kita akan
menjadi pengurus Tuhan akan perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada pasangan tersebut. Ya, satu term yang saya rasa amat sesuai adalah khalifah, ya, di mana mereka menjadi penguasa, mereka diberikan satu tugas ataupun mandat yang begitu besar untuk berkuasa ke atas segala ciptaan Tuhan yang lain, ya, dan mereka lakukan itu sebagai satu pasangan. Apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, itu mereka akan lakukan bersama-sama sebagai satu pasangan yang ideal, yang merupakan konsep asal perkawinan itu adalah daripada seorang lelaki dan seorang perempuan yang melengkapi rupa ataupun image Tuhan dalam menciptakan mereka. Dan satu lagi tujuan perkawinan itu adalah untuk membolehkan procreation, terjadi, karena Tuhan menciptakan manusia pada awalnya adalah melalui satu inisiatif yang memerlukan creativity dan usaha, ya, di mana Tuhan menciptakan manusia daripada debu tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi sekarang tugas itu diberikan kepada pasangan suami istri itu. Iya, dan inilah saya pikir salah satu juga daripada hadiah yang Tuhan berikan kepada manusia untuk yang di mana mereka boleh menyatakan image Tuhan itu dalam procreation itu sendiri. Ya, dan of course kalau kita lihat untuk menyahut panggilan ataupun mandat Tuhan untuk berkembang dan membiak, ya, berkembang to procreate, di mana melalui perkawinan itu anak-anak akan dilahirkan, cucu, cicit, dan generasi berikutnya. Itu juga merupakan cara bagaimana Tuhan mau mengekalkan keluarga di atas dasar umat Tuhan itu, untuk memelihara daripada keturunan Adam dan Hawa ini kumpulan umat yang akan memberikan kemuliaan kepadanya dan pada masa yang sama meneruskan iman ataupun meneruskan percaya dan keyakinan mereka bahwa Allah yang hidup, yang pencipta, yang menciptakan mereka, dan sepanjang generasi itu mereka akan sentiasa mengembalikan segala puji dan sembah itu kepada Tuhan, ya. Jadi itu adalah satu rencana yang saya percaya begitu besar risikonya apabila Tuhan mempercayakan pasangan suami istri ini untuk meneruskan rencana, ya, untuk penciptaan itu sepanjang sejarah dunia. Walaupun ada kegagalan dalam Kejadian pasal yang ketiga, tetapi diteruskan juga. Iya, saya setuju itu, Pastor. Because Tuhan punya rencana untuk keselamatan manusia. Dan Alkitab mengatakan bahwa rencana itu sudah ada sebelum dunia dijadikan ataupun sebelum before the foundations of the earth, disebut di sana. Jadi bila kita melihat selepas kejatuhan itu di dalam pasal yang ketiga itu, Tuhan sekarang mengambil risiko di mana manusia yang sudah berdosa itu harus melahirkan keturunan-keturunan yang lain. Dan dalam keturunan itu, dalam generasi pertama ataupun generasi kedua keturunan itu sekalipun sudah ada yang menunjukkan risiko yang tinggi di mana Kain membunuh Abel di sana. Jadi di sana kita melihat bagaimana risiko itu berlangsung, tetapi pada masa yang sama Tuhan juga, saya pikir, dia menjaga satu garis, sebab di dalam kutuk Tuhan terhadap ular tersebut, dia ada menyatakan satu janji di sana bahwa perempuan dan keturunan perempuan itu, ular dan keturunan ular itu akan berkonflik, dan akhirnya ular itu akan dibinasakan. Ya, satu daripada kesan terhadap kejatuhan manusia adalah mereka sadar ketelanjangan mereka. Dan apa yang menjadi salah satu kutuk
yang menimpa kepada perempuan itu khususnya adalah berahinya kepada suaminya, dan of course vice versa. Kalau kita melihat dari segi berahi ataupun mungkin dalam konteks yang lebih ekstrim, hawa nafsu, ya, yang mungkin sudah mendapat tafsiran ataupun pandangan yang mungkin berbeza daripada sebelum kejatuhan, sebelum dosa itu. Karena sejurus lepas mereka berbuat dosa, mereka melihat ketelanjangan diri mereka, ada aib, ya, ada sesuatu yang telah kehilangan daripada mereka, dan itu sebabnya selepas kejatuhan itu perkahwinan dan berahi dan hawa nafsu itu sudah ada pengaruh yang begitu besar kepada manusia sejagat. Ya, dan dari sanalah timbulnya sekali lagi pilihan untuk mengekalkan sama ada untuk ideal, ya, perkawinan itu satu suami satu istri, dan of course berkembangnya manusia, bangsa, suku kaum ini, ada juga yang memilih untuk membenarkan poligami ataupun membenarkan untuk suami itu, biasanya suami memiliki lebih daripada satu istri. Ya, mungkin ada juga tribe yang membenarkan istri lebih daripada satu suami, ada juga, ya. Ada juga. Tetapi kalau kita melihat dari segi pergerakan manusia pada sepanjang zaman itu, apa sebenarnya yang menyebabkan mungkin mereka memilih untuk berpoligami ini? Kalau sejarah ini agak complicated bila saya lihat, ya. Kalau dilihat dalam budaya yang lain, mungkin bukan di Asia, ataupun mungkin di Asia juga lah kebanyakannya, kita lihat pada suatu zaman, pada suatu masa dahulu, antara yang menjadi faktor kenapa ada poligami ataupun kenapa ada kawin lebih, dan perempuan juga, wanita juga rela untuk berkahwin dengan seorang yang sudah mempunyai istri, berkongsi kasih, bermadu. Ya, ada disebabkan security ataupun disebabkan bagaimana dia mendapat hidup dengan selamat ataupun hidup dengan secure, dengan selamatlah, ya, itu dia punya terjemahan. Sebab kalau tanpa lelaki yang melindungi mereka, mereka tidak mungkin punya kemampuan untuk mendapatkan keadilan ataupun fight for justice ataupun sebagainya. Walaupun ada tribe yang tertentu itu mengangkat martabat wanita sebagai ketua dalam keluarga ataupun tribe, kita panggil matriark dan sebagainya. Tetapi bagi kebanyakan tribe suatu masa dahulu, kebanyakannya adalah kita panggil patriark, di mana lelaki itu menjadi ketuanya. Jadi kalau perempuan itu wujud tanpa perlindungan daripada lelaki, maka sukarlah baginya. Jadi apabila ada atas dasar kemurahan ataupun belas kasihan, barangkali lelaki itu mau mengambil perempuan tersebut, selain daripada untuk memperbanyakkan zuriatnya, barangkali itu salah satunya juga, tetapi antaranya adalah itu untuk security of that tribe. Ya, jadi seperti yang Dr. Gerard tekankan tadi, sejarah ini begitu rumit, dan untuk memahami konteks sesuatu budaya, sosio-budaya itu, dan pilihan mereka untuk membenarkan poligami, sebenarnya kita perlu melihat keperluan yang mendesak pada zaman itu, ya, dan of course kemandirian ataupun survival untuk mengekalkan sesuatu bangsa itu, memelihara suku kaum mereka, memastikan mereka berkembang, ya, memastikan keturunan mereka akan dipelihara, maka mengambil lebih daripada satu istri itu adalah keperluan pada waktu itu, dan of course dari segi naungan kepada seorang perempuan yang tidak memiliki suami untuk menjaga dan memberikan nafkah bagi mereka, ya. Dan itu juga terjadi kepada umat Tuhan sepanjang sejarah Alkitab, dan peristiwa yang menarik dari Abraham. Ya, Abraham. Dan itu sendiri ada tujuan yang
yang is a very unique intention daripada istrinya sendiri, Sarai. Dan kenapa itu? Ah, cerita ini adalah atas usaha Sarai sendiri. Ya. Kalau kita lihat cerita tersebut, kita tidak melihat Tuhan silence Ya. di dalam keseluruhan cerita tersebut. Sarai yang bertindak, Sarai yang Begitu punya dominan di sana. dominan dia di sana. Jadi di sini kita lihat sebab Sarai tidak boleh menzahir ataupun melahirkan zuriat untuk Abraham, walaupun Tuhan sudah menjanjikan dia satu keturunan yang banyak. Lalu Sarai mengambil inisiatif, dan inisiatif itu adalah sejajar dengan budaya mereka pada waktu itu. Tidak ada masalah sebenarnya. Sebab maid itu ataupun pembantu perempuan bagi Sarai itu adalah milik Sarai. Yes. Dan dia bila diberikan kepada Abram, maka anak itu akan menjadi milik Sarai. Tetapi kelihatannya cerita itu di sebaliknya. Yeah. Apabila ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dan itu adalah kesannya. Ya, salah satu daripada kesannya apabila hal berpoligami ini dinyatakan. Ya, jadi kalau kita lihat di sana, Hagar memang bukan dalam rencana Tuhan ya untuk menggenapi janjinya kepada Abraham. Ya, dia harus datang daripada Sarai. Tetapi Sarai ini dia membuat keputusan sendiri, terburu-buru, dan akhirnya komplikasinya begitu besar karena akhirnya dia melahirkan juga anak yang dijanjikan oleh Tuhan bagi Abraham dan Sarai ini, dan ada konflik keluarga yang timbul selepas itu, ya. Iya, dan bukan pada waktu itu sahaja, tetapi di sepanjang sejarah kita boleh lihat kesannya sampai sekarang dua bangsa itu. Dan itu kita boleh lihat budaya menerima. Ya, karena kita sebutkan tadi progresif, ada kuasa untuk memilih ya, dan untuk menentukan sama ada mereka menerima poligami atau tidak, ya, itu terletak pada keputusan budaya ataupun bangsa itu secara menyeluruh. Tetapi kesan akhirnya dia negatif, dia tidak membawa manfaat dan kebaikan. Ya, tidak sama sekali. Kalau saya boleh katakan ini, dia sama sekali tidak membawa kebaikan sebab dalam jangka masa panjangnya dia akan membawa kepada konflik sesama manusia dalam keluarga itu sendiri. Satu lagi contoh, Pastor, Yakub. Di sana kita boleh lihat bagaimana konflik antara wanita di dalam poligaminya itu. Bukan saja antara madu itu, tetapi anak-anak mereka juga, anak-anaknya dan juga, hubungan itu renggang sehingga mengakibatkan pertelingkahan, rasa cemburu, iri hati, favoritism, pilih kasih, dan banyaklah yang kita boleh lihat hasil daripada pilihan yang sebenarnya tidak bijak daripada Yakub sendiri, dalam keadaan di mana dia harus menerima poligami. Iya. Ada orang mengatakan bahwa ini adalah Alkitabiah sebab dia ada dalam Alkitab. Tapi saya pikir itu bukanlah satu. Itu bukan. Seperti kita sebutkan tadi, kita harus membuat garis pemisah di antara pilihan manusia, bangsa itu, dan juga standar ataupun ideal Tuhan. Dan firman Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa perkawinan itu adalah satu ikatan yang kudus yang harus hanya diraikan oleh suami dan istri yang sah, yang dipersatukan, dan rencana Tuhan adalah untuk monogami ataupun satu suami satu istri. Dan saya ingin bacakan satu lagi ayat dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4 menyatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Jadi untuk memelihara kesucian dan menghormati perkawinan itu, tidak mencemarkan tempat tidur.
Dan biasanya walaupun ya diterima poligami itu, tetapi jarang ataupun sangat sukar sebenarnya kalau dalam kedudukan seorang istri itu untuk membenarkan suaminya berkahwin satu lagi, ya. Dan ini kita lihat terjadi mungkin ya dalam konteks semasa yang trending sekarang, ya. Orang berkahwin senyap-senyap, mereka curang, mereka berselingkuh, dan akhirnya ketahuan dan harus berkahwin di luar kebenaran istri. Iya, iya. Jarang sekali sebenarnya kalau ikut naluri seorang istri yang begitu mengasihi suaminya untuk membenarkan sang suami itu berkahwin lebih daripada satu ataupun berkongsi kasih. Ya, dan seharusnya lah kalau Kristen yang percaya kepada firman Tuhan, kita stick lah dengan satu istri satu suami. Sebab bagi yang mungkin tidak mengetahui firman Tuhan, mungkin dalam latar belakang agama yang lain, mungkin bagi mereka oke, tapi bagi Kristen saya pikir Tuhan dengan jelas mengatakan satu istri satu suami, dan itu akan mengekalkan keharmonian di dalam keluarga. Ya, jadi penting sekali untuk kita menghormati perkawinan dan lafaz ataupun ikrar sumpah perkawinan itu sendiri, ya, untuk tinggal bersama sehingga maut memisahkan, dalam susah, dalam duka, ataupun dalam senang, dalam suka, dalam sakit, dalam sehat, kita kekal bersama dan memelihara dan mempertahankan institusi perkawinan yang memang diberkati dan direstui oleh Tuhan. Ya, dan untuk memiliki intention untuk berkahwin lebih daripada satu ini, of course biasanya seorang lelaki yang merasakan bahwa mereka mampu, ya, bukan saja dari segi material, dari segi batin dan sebagainya, mereka mampu tanpa mempertimbangkan keperluan ataupun kesannya terhadap istrinya. So bagi sesuatu suku bangsa yang masih lagi mengamalkan poligami itu adalah atas dasar pilihan mereka, tetapi keyakinan kita terhadap ideal ataupun saranan daripada firman Tuhan adalah untuk mengekalkan perkawinan monogami antara satu suami dan satu istri, dan itu harus dihormati juga oleh masyarakat ataupun budaya ataupun bangsa di sekeliling kita. Dan berbicara tentang mungkin dalam konteks kita, ya, di Malaysia ini, kita sebenarnya saya bersyukur karena dalam pendaftaran perkawinan secara sivil juga tidak dibenarkan untuk mendaftar istri yang kedua. Walaupun kita tidak dapat menghalang daripada mereka menjadi kekasih ataupun istri yang tidak resmi, tidak official, tetapi tidak didaftarkan, ya, secara resmi dalam pendaftar perkawinan kita. Ya, dan saya pikir itu bagus sebab sudah diletakkan dalam perundangan kita sendiri untuk menjaga institusi perkawinan itu. Sebab saya pikir disebabkan latar belakang sivil kita juga common law dahulu, dan mungkin juga ada pengaruh-pengaruh sedikit sebanyak konteks Malaysia itu sendiri. Bila diletakkan secara sivilnya, itu lebih, saya pikir, memudahkan untuk menjaga institusi kekeluargaan itu juga. Dan kalau dilanggar, maka itu akan mengakibatkan satu bentuk hukuman di sana. Dan kalau pun tidak mendapat hukuman, barangkali mungkin terlepas daripada hukuman, kesan itu yang mungkin akan menghukum daripada situasi itu sendiri. Dan walaupun, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin latar belakang budaya dan juga bangsa kita masih lagi membenarkan, ya, mungkin
membenarkan ataupun tidak begitu endah ataupun tidak mau campur tangan ya kalau katalah sang suami lelaki itu memiliki beberapa orang istri, satu yang sah, satu yang resmi yang didaftar dan beberapa lain yang ada yang memang diketahui umum ataupun masyarakat sekitar itu, tetapi mereka tidak endahkan ya. Itu saya saksikan, saya melihat. Tetapi yakinlah bahwa itu bukan praktis yang sehat ya. Dan sesuai dengan perspektif firman Tuhan, saya percaya kita harus boleh menentukan pilihan yang baik, yang bijak, yang tepat untuk mengekalkan perkawinan itu hanya di antara satu suami dan satu istri. Dan bagi mereka yang sudah berpoligami ini bagaimana? Mau ceraikan? Sukar ya. Ya, sukar untuk untuk kita judge lah daripada sini. Tetapi saya pikir mereka sudah merasakan bagaimana rumitnya itu. Mungkin kita tidak dapat melihat daripada luarannya, tapi saya pikir mereka juga sudah merasakan betapa rumitnya hidup berpoligami itu. Apakah mereka harus menceraikan? Ini perlu satu penilaian dan perbincangan menyeluruh di mana gereja mungkin terlibat pemimpin gereja. Kalaulah mereka ini adalah di dalam gereja, sukar untuk kita sebutlah ya. Ya, kita tinggalkan pilihan itu kepada mereka. Buat yang terbaik, pastikan keputusan itu memuliakan Tuhan dan memberikan ruang untuk manfaat dan faedah kepada keluarga yang besar itu. Ya. Keluarga yang besar itu. Bagaimana pula Pastor kalau yang belum lagi berpoligami tetapi ada keinginan ada intention ya. Ada intention apa sebabnya ya? Ada keinginan sedemikian. Ya, itu yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya bagi saya melihat naluri seorang lelaki ataupun suami itu, kecenderungan kita ini adalah atas desakan hawa nafsu. Ya, I think let's face it, itu adalah antara satu penyebab utamanya. Ya, jarang sekali, of course ada yang coba rationalize. Kita kasih cinta ya, kita boleh membahagikan cinta itu, tetapi ini penting dalam konteks kita memahami kesetiaan kita dengan Tuhan ya, dan bagaimana Tuhan juga menggambarkan bahwa hubungannya dengan umatnya itu sama seperti seorang pengantin lelaki dan perempuan, dan kita sebenarnya sedang mendirikan institusi perkawinan dengan Tuhan. Dan bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan itu sebagai pasangan kita, pasangan spiritual kita sehingga akhir hayat kita. Dan itu cabaran kita ya. Kalau kita boleh usahakan itu untuk mengekalkan hubungan yang setia sebagai pengantin mempelai perempuannya di dunia ini dengan Tuhan, saya percaya tidak mustahil untuk kita kekal setia dengan pasangan kita masing-masing dan tidak membenarkan Alkitab mengatakan tempat tidur kita itu dicemari. Ya, memang kita perlu menuruti ya apa yang ideal, apa yang standard daripada firman Tuhan. Saya bacakan satu ayat dalam Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. So, once again, kasih adalah pengikat utama untuk memastikan suami istri itu tidak memerlukan orang ketiga untuk menyempurnakan kasih yang mereka kongsikan bersama-sama dalam keluarga itu. Kecenderungan untuk selingkuh, untuk curang ini sebenarnya karena ada satu keperluan, ada satu yang kurang, yang tidak dipenuhi sesama sendiri. Nah, itu sebabnya komunikasi penting dan masa penting untuk saling memahami, saling menerima, saling melengkapi dan membina satu sama lain supaya tidak ada kecenderungan ke arah untuk poligami ataupun
ya kawin lebih dari satu itu. Ya, kalaulah ada di antara pendengar kita pada hari ini sedang berpikir-pikir demikian disebabkan masalah rumah tangga dan berpikir, saya terpikat dengan ini sebab barangkali dia mau melarikan diri daripada situasi yang rumit dalam pasangan asalnya dan mau pergi kepada pasangan yang baru itu sebagai jalan untuk lari daripada itu. Barangkali salah satu sebabnya kalaulah ada yang berpikir-pikir demikian ya. Saya pikir kita harus berpikir 2 kali sebelum 2-3 kali. 2-3 kali dan cari jalan bagaimana untuk menyelesaikan kerumitan dalam rumah tangga itu. Cari orang yang boleh dipercayai dan cari jalan bagaimana untuk mengangkat semula kasih yang mengikat itu. Oke, kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung perspektif kita untuk episode kali ini. Rancak sekali, sebenarnya banyak lagi persoalan ataupun isu-isu berkaitan dengan poligami ini yang boleh kita diskusikan, tetapi mungkin kita boleh teruskan itu untuk mungkin bahagian kedua nanti apabila sampai waktunya. Tetapi apapun bagi Anda yang masih lagi ingin menghubungi kami, bertanyakan soalan tentang poligami, boleh tinggalkan komen Anda di bahagian komen dan boleh menghubungi kami melalui WhatsApp kami, nombornya tambah 66 901 888 773 ya, dan kami akan memberikan respons kepada setiap soalan yang Anda sampaikan ya. Dan jangan lupa untuk teruskan follow kami di Facebook page Hope Channel Asia Tenggara, facebook.com/hopetv.malay, dan juga YouTube channel kita di youtube.com/@hopetv.malay ya. Jangan lupa untuk subscribe dan pastikan Anda kongsikan program dan terbitan Hope Channel Asia Tenggara ini kepada rakan-rakan, kenalan dan keluarga Anda. Sebelum kita tutup, Dr. Gerard mungkin boleh tutup dengan doa. Mari berdoa. Bapa, Tuhan kami di syurga, terima kasih sebab kami sudah diperingatkan sekali lagi ideal yang Engkau telah angkat dalam perkawinan pertama di Taman Eden. Kami bersyukur ya Tuhan sebab Engkau memberikan hal yang terbaik bagi hubungan suami istri. Kami berdoa pada saat ini agar Engkau terus memimpin hati kami dan fikiran kami dalam menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri. Apapun yang kami fikirkan pada saat ini, biarlah kasih Tuhan yang mempengaruhi kami. Kami mau berdoa bagi para pendengar yang mungkin melalui masa yang rumit pada saat ini, yang mungkin tergoda ataupun dicobai untuk melakukan pilihan-pilihan yang kurang baik, kurang tepat. Kami berdoa agar Engkau memberikan mereka Roh Kudus, memimpin fikiran mereka, menerangkan minda mereka agar mereka boleh membuat keputusan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau sudah mendengar doa kami. Kami persembahkan ini dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, terima kasih sekali lagi karena sudah bersama-sama dengan kami dalam episode podcast Perspektif pada hari ini. Semoga kita akan bertemu kembali dalam episode yang akan datang. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati.